Pada tahun 1663, dalam usia lebih dari 80 tahun, Ratu Nzinga menghembuskan napas terakhirnya di Istana Matamba. Para pengikutnya menangis, bukan hanya karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi karena kehilangan simbol harapan. Setelah kematiannya, Portugis mencoba merebut kembali Matamba, namun semangat Nzinga masih hidup. Nama dan aumnya tetap bergema di antara hutan-hutan Angola, diwariskan dari generasi ke generasi. Epilog, warisan Sang Singa Betina. Ratu Nzinga Mbande bukan hanya seorang ratu. Ia adalah lambang dari perlawanan Afrika terhadap kolonialisme, seorang diplomat, pejuang, reformis, dan ikon kebebasan. Di Angola modern, patungnya berdiri tegak, jalan-jalan diberi namanya, dan kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah. Singa betina dari Angola mungkin telah pergi, tetapi aumnya tidak pernah padam. Warisan Ratu Nzinga Mbande. Warisan Nzinga Mbande tidak bisa diukur hanya dengan tahta, istana, atau tanah. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh, lebih dalam, jiwa perlawanan dan teladan, keberanian yang menembus batas waktu. Pertama, ia meninggalkan kerajaan Matamba yang kuat. Di bawah pemerintahannya, Matamba bukan hanya menjadi tempat pelarian dari Portugis, tetapi juga pusat perdagangan dan kekuatan politik. Dengan menyatukan Ndongo dan Matamba, ia menciptakan benteng terakhir di Afrika Tengah yang tidak tunduk begitu saja kepada kolonialisme Eropa. Kedua, ia meninggalkan tradisi perlawanan. Selama lebih dari 4 dekade ia memimpin perang gerilya, mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan asing yang tak terkalahkan. Rakyatnya belajar bahwa kebebasan tidak diberikan, melainkan diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Api yang ia nyalakan tidak pernah padam. Bahkan berabad-abad kemudian, pejuang kemerdekaan Angola di abad ke-20 menyebut namanya sebagai inspirasi. Ketiga, ia meninggalkan jejak diplomasi dan kebijaksanaan. Ia bukan hanya pejuang, tetapi juga negosiator ulung. Ia tahu kapan harus mengangkat pedang, kapan harus menandatangani perjanjian, dan kapan harus merangkul musuh demi masa depan rakyatnya. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan membaca zaman dan bertindak sesuai kebutuhan. Keempat, ia meninggalkan pelajaran tentang keberanian perempuan. Di masa ketika perempuan sering dipandang sebagai pelengkap, Nzinga membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi jenderal, raut, dan diplomat sekaligus. Ia memimpin tentara, membentuk istana yang menentang norma patriarki, dan mengajarkan bahwa kekuatan tidak mengenal gender. Kelima, ia meninggalkan kisah tentang kebebasan dan identitas. Dengan keberaniannya mengenakan pakaian militer, mengambil selir pria, bahkan kadang menyebut dirinya sebagai raja. Ia mengajarkan bahwa identitas bisa menjadi senjata politik. Ia menolak dibatasi oleh aturan kolonial ataupun adat, dan menegaskan seorang pemimpin harus bebas memilih jalannya sendiri. Kini, berabad-abad setelah kepergiannya, nama Nzinga Mbande masih hidup.